Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita selalu memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Termasuk nikmat hari ini di mana Allah masih memberikan kita umur yang berarti kita masih punya peluang untuk menambah amal-amal saleh kita yang akan memberatkan timbangan kita pada hari kiamat nanti, yang tentu juga berefek kepada derajat-derajat yang tinggi di surga. Dan juga kita masih diberi peluang untuk bertaubat bila kita masih punya kesalahan-kesalahan di masa lalu, sehingga konsekuensi dari hukuman yang bisa datang dari dosa tersebut bisa hilang, dan fasilitas yang tertahan karena adanya dosa juga tentunya bisa diangkat atau dikembalikan fasilitas tersebut. Karena salah satu hadis tersebutkan bahwasanya ada nikmat-nikmat Allah yang tertahan karena dosa yang dibuat oleh seorang hamba. Dan ini sebuah nikmat yang tak terhingga yang harusnya kita maksimalkan, detik demi detik kita isi dengan hal yang bermanfaat. Cukuplah masa lalu, kalaupun ada kelalaian-kelalaian, kita tidak ulangi lagi atau dosa-dosa. Dan mungkin amal-amal saleh yang masih kita batasi, hanya misalnya fokus pada yang wajib saja, kita masih bisa sekarang menambah dengan hal-hal yang sunnah, sehingga kita lebih semangat lagi ya untuk meraih keutamaan-keutamaan yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk insya Allah kita duduk di sini tujuannya untuk mempelajari agama Allah, dan ini juga nikmat yang harusnya kita syukuri, dan semoga dengan ini Allah ikhlaskan niat dan juga Allah jadikan sebagai tambahan amal saleh buat kita dan juga menambah ilmu yang bermanfaat serta menjadi pemberat timbangan amal kita pada hari kiamat. Allahumma amin. Lanjut kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling pantas untuk dihormati dan diucapkan salam hormat kepada beliau, paling pantas untuk diidolakan, dijadikan sebagai suri tauladan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut, dan tentunya berharap agar kita mendapatkan apa yang sudah dijanjikan, dan pasti Allah dan Rasulnya benar dengan janjinya, yaitu orang yang mengucapkan satu kali salam hormat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dibalas dengan 10 rahmat ataupun salam dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa hadis disebutkan diberikan 10 pahala, dihapus 10 dosa, dan diangkat 10 derajat. Baik, seperti biasa bila Allah SWT mudahkan, kita akan lanjutkan bedah buku dosa-dosa yang sering tidak disadari oleh kaum wanita yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin. Dan kita berada di poin yang ke-7, masalah meminta dengan paksa agar suami menggunakan pembantu atau babysitter. Dan kita sudah bahas di poin ke-6 yang lalu, masalah pergi ke negara-negara kafir tanpa ada kepentingan. Dan kalau kita review kembali, poin-poin ini berada di kesalahan seputar dalam doa, ya. Induk judulnya itu ya. Yang pertama pergi ke dukun, kemudian yang kedua adalah berziarah kubur, tapi dengan cara yang salah gitu kan. Atau melakukan perjalanan jauh hanya untuk mencari kuburan. Yang ketiga memulai ucapan salam kepada orang-orang non-muslim. Yang keempat jahil, tidak tahu tentang urusan agama, maksudnya tidak mau belajar. Yang kelima meratapi dan berteriak dan meraung-raung pada saat ada kerabat yang meninggal, dikenal dengan niyaha. Dan yang keenam yang tadi sudah kita sebutkan adalah berkunjung ke negeri-negeri kafir tanpa ada alasan yang jelas yang dibolehkan secara syariat. Dan sekarang kita masuk ke poin ke-7 yang baru tadi kami sampaikan. Baik, sebelum kita masuk membahas dan membaca apa yang ditulis oleh penulis di poin yang ke-7 ini, dasar hukum bagi laki-laki dan perempuan pada saat mereka sudah berstatus suami ataupun istri, itu ada hak dan kewajiban masing-masing. Dan kita dianjurkan agar fokus mengerjakan hak dan kewajiban, atau kewajiban kita yang merupakan hak pasangan kita. Ini teman-teman sekalian hal yang wajib, bukan pilihan. Seperti contohnya, kalau merupakan hak istri, ibu-ibu punya hak dari suami yang merupakan kewajiban suami, yang pertama harus ada muasyarah bil ma'ruf, bergaul dengan cara yang santun, ya, tutur kata yang santun, tatapan mata yang syahdu, jaman tangan yang ramah, semua itu adalah kewajiban suami. Karena power yang dimiliki oleh suami itu untuk digunakan mencari nafkah di luar sana, untuk berjihad, ya, bukan untuk berantem dan berkelahi dengan istrinya. Makanya muasyarah bil ma'ruf yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan gaulilah mereka dengan cara yang santun, adalah kewajiban bagi kaum laki-laki. Tentu laki-laki boleh tegas tapi tidak boleh keras. Tegas itu artinya saya tidak suka kamu lakukan ini, kamu jangan lakukan seperti itu, karena dia pemimpin dan ibu harus mematuhi.
Karena nanti akan kita jelaskan di kewajiban istri yang pertama adalah mencari keridhaan dan mentaati suaminya selama bukan maksiat. Jadi ini dua hal yang harus berimbang, kewajiban satu sama yang lain. Kemudian yang kedua dari suami adalah memberikan nafkah. Bagaimana dia memberikan nafkah berkisar dari mahal, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi semampu suami. Sebagaimana banyak sekali dalil yang menjelaskan masalah itu. Nabi SAW menjelaskan bahwa salah satu hak atau diantara hak istri adalah engkau memberikan makanan, engkau menempat tinggalkan di mana engkau tinggal, engkau memberikan makan apa yang engkau makan, dan juga memberinya pakaian yang layak, gitu ya. Dan ini kewajiban dia, tentu semampu suami. Apa yang merupakan kebutuhan, bukan keinginan. Jadi bukan semua keinginan istri dipenuhi, tapi kebutuhannya. Karena kalau keinginan tidak akan pernah ada ujungnya. Ini sudah pernah kita jelaskan. Kalau kita mau mengikuti keinginan, maka tidak akan pernah ada ujungnya. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan dan perlindungan. Nah, ini kalau biasa sebagian ulama memisahkan antara pendidikan sama perlindungan, tapi saya gabungkan saja. Bagaimana suami memiliki kewajiban mendidik istrinya agar mengetahui tugas dan kewajiban dia di rumah, serta juga melindungi dari hal-hal yang berbahaya bagi dia. Berbahaya misalnya tinggal di tempat yang tidak aman atau pergaulan yang tidak aman. Dan bagi istri yang tidak mau dengar untuk dilindungi pada hal-hal yang baik. Ini masuk dalam bab nusyud, pembangkangan. Dan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala bagi para istri untuk membangkang. Kalau suaminya larang, jangan bergaul sama orang itu karena dia berbahaya. Ini loh bukti-buktinya. Tapi ibu tetap ngotot, enggak kok saya lebih tahu dan segala macam. Padahal demi perlindungan buat ibu, ini ibu jadi dosa malah. Dan suaminya punya hak di situ ya untuk mengingatkannya. Dan itu kewajiban dia untuk mengingatkan. Dia malah berdosa kalau dia membiarkan istrinya dalam kesalahan. Disediakan dalam hadis dengan dayuth. Dayuth itu suami yang tahu istrinya buat salah tapi dia biarkan saja gitu kan. Mungkin karena cintanya atau mungkin dia tidak atau dia khawatir dalam mengingatkan mungkin terjadi pertikaian. Ini tidak boleh. Maka ini masuk dalam kewajiban gitu kan. Begitu juga dengan istri, kalau kewajibannya itu adalah yang pertama taat dan mencari ridho suami. Karena kata Nabi SAW, istri manapun yang sholat 5 waktu, kemudian berpuasa Ramadan, kemudian mentaati suaminya selama bukan maksiat, maka dia pada saat meninggal dibolehkan pilih masuk dari 8 pintu surga yang mana dia inginkan. Kemudian juga yang kedua adalah izin. Nah, izin ini disebutkan dalam hadis adalah izin kalau mau keluar rumah, izin kalau mau masukkan orang ke dalam rumah, izin kalau mau melakukan ibadah-ibadah sunnah, terutama puasa sunnah di saat suami sedang ada. Kayak misalnya ibu biasa puasa Senin Kamis, suami kebetulan lagi libur, maka ibu harus izin, gitu kan? Misalnya biasa puasa Senin ya, kan besok ada di rumah, kira-kira saya boleh puasa nggak? Kalau diizinkan silahkan. Gitu. Kalau tidak diizinkan, ibu tidak boleh puasa, dan itu lebih didahulukan ketaatan pada suami, gitu kan? Nah ini termasuk. Kemudian juga yang selanjutnya kewajiban istri adalah menjaga semua amanah harta, anak, ya. Jadi setiap jengkar rumah ibu yang disiapkan oleh suami itu tanggung jawab ibu hari kiamat. Begitu juga dengan anak-anak. Makanya kata Nabi SAW, kalian semua pemimpin akan minta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Suami pemimpin atas istri dan anak-anaknya. Dan dia bertanggung jawab dan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Sementara seorang istri bertanggung jawab terhadap anak-anak dan harta suaminya. Dan juga akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat. Jadi ibu nggak boleh sengaja merusak rumah itu atau tidak merawatnya. Atau suami tanya, mana barang ini? Oh saya nggak tahu. Itu nggak bisa. Ibu harus tahu di mana tempatnya. Ibu harus bertanggung jawab. Karena semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kewajiban. Jadi nggak boleh membiarkan rumah berantakan, barang-barang hilang. Ya, ini sering terjadi keluh kesah dalam rumah tangga seperti itu ya. Karena setiap kali nanya barangnya, istrinya nggak tahu di mana. Bahkan diarahkan ke pembantu yang sebenarnya tidak ada hubungannya. Dia yang harus bertanggung jawab. Pembantu datang untuk diarahkan, bukan dia yang mengaturnya. Nah seperti itu kurang lebih gambarannya. Nah ini kewajiban-kewajiban masing-masing. Saya sebutkan tiga gitu ya. Ada kewajiban yang merupakan gabungan, yaitu kewajiban melayani kebutuhan biologis masing-masing. Suami harus memenuhi, istri juga harus memenuhi dengan tentu adab-adab dan tata keramanya. Jangan lupakan doa, tidak boleh menggauli istri di kemaluan pada saat haid dan nifas, tidak boleh menggauli di duburnya. Ya. Kemudian juga ada adab yang lain seperti misalnya kalau ingin mengulangi biologis dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Kemudian juga tidak menceritakan hubungan biologis tersebut kepada siapapun. Ya, walaupun kita sudah merasa puas dengan pasangan kita, maka cukup kita sendiri menikmati.
Karena kata Nabi SAW, manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah saling terbuka. Mereka biologis karena suami istri, lalu salah satunya menyebarkan rahasia daripada biologis tersebut. Dan ini efek sosialnya ada ya. Di saat seorang laki-laki misalnya menceritakan kenikmatan biologis sama istrinya di depan teman-temannya dan kebetulan teman-temannya itu tidak memiliki istri seperti itu, maka pastikan dia akan mengganggu istri si pencerita tadi. Begitu juga misalnya perempuan menceritakan kehebatan suaminya di depan teman-temannya, mungkin di antara teman-teman itu tidak ada suaminya tidak begitu, maka dia akan terfikir untuk mengganggu suami orang si pencerita, dan seperti itulah efek-efek yang berbahaya sekali. Makanya termasuk adab yang harus dijaga tentunya. Dan tentu juga menghindari hal-hal yang diharamkan seperti nonton film porno misalnya untuk belajar biologis, karena sebenarnya dalam Islam sudah sangat lengkap. Bisa Bapak Ibu membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 223 yang berbicara tentang biologis dan bagaimana sebab turunnya ayat tersebut sudah disebutkan oleh para ulama tafsir. Ya, ada 3 sebab turunnya. Yang pertama itu adanya perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya kalau menggauli istri dari belakang walaupun di kemaluannya itu bisa melahirkan anak yang juling. Maka turunlah firman Allah ini menegur dan membantah itu. Kalau perempuan istri itu adalah ladang kalian, gaul dari manapun kalian inginkan dan dahulukan diri kalian. Ulama tafsir mengatakan dari belakang, dari samping, dari kanan semua dibolehkan selama bukan di dubur yang diharamkan atau di kemaluan pada saat haid. Sebab turun yang kedua, orang-orang Ansar terpengaruh sekali dengan kebiasaan orang-orang Yahudi dalam biologis, karena mereka anggap sebelum masuk Islam orang Yahudi adalah orang yang lebih faham agama dan mereka tinggal satu kota di Madinah. Waktu itu orang Yahudi menyebarkan posisi biologis hanya bisa satu sisi saja, yaitu cuma istri balik samping kemudian digauli satu gaya saja, tidak bisa dengan yang lainnya. Begitu yang disebutkan dengan sebab turunnya Al-Baqarah 223. Ini mungkin sedikit risih kalau mau dibahas, tapi ini hukum Islam, harus dibahas. Maka pada saat itu ada sahabat dari muhajir yang hijrah dari Mekah ke Madinah, sementara di Mekah mereka sangat bebas dalam memilih gaya biologis mereka. Menikahlah satu orang sahabat dari muhajir dengan satu orang wanita dari Ansar. Waktu dia mau gauli istrinya dengan cara mereka biasa di Mekah, si perempuan itu menolak sambil mengatakan, kami tidak tahu gaya-gaya seperti ini, kami cuma tahu kami menyamping dan kami digauli. Kamu lakukan itu atau tinggalkan saya. Akhirnya mereka tidak jadi biologis, padahal pengantin baru. Sampai berita itu kepada Nabi SAW, turunlah Al-Baqarah ayat 223. Yang ketiga sebab turunnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, saya telah binasa. Kata Nabi SAW, kenapa hai Umar? Dia bilang, semalam saya membalikkan tungganganku. Ini bahasa kiasan, maksudnya dia menggauli istrinya dari belakang tapi di kemaluannya. Maka Nabi SAW mengatakan tidak masalah, turunlah firman Allah SWT Al-Baqarah 223. Jadi jangan sampai kita merusak biologis kita justru dengan nonton film-film yang tidak benar. Bagaimana bisa ibu ridho menonton film bersama suami sementara suami ibu melihat perempuan yang mungkin lebih sempurna daripada ibu, dan akhirnya biologisnya jadi rusak fitrahnya karena dia akan membayangkan yang ada di film itu. Sebaliknya juga begitu. Mungkin bagaimana seorang suami bisa membiarkan istrinya melihat laki-laki yang lebih kekar, lebih kuat dan segala macam yang memang didatangkan di film itu daripada dia, dan istrinya akan membayangkan laki-laki itu. Belum lagi dukungan terhadap uang yang dikeluarkan, dukungan terhadap zina, melihat aurat orang dan segala macam hal. Dan ulama sudah mengatakan biologis itu meletakkan kemaluan di kemaluan sama halnya tahunya kita masuk makanan di mulut kita. Jadi tidak butuh ilmu khusus dalam masalah itu, tapi bisa kita tetap mempelajari dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita masuk ini di antara hak dan kewajiban. Berarti selain daripada ini tidak ada kewajiban. Kalau ada berarti tambahan saja. Nah, di antaranya yang disinggung oleh penulis di sini. Bolehkah seorang istri meminta pembantu rumah tangga ataupun babysitter dari suaminya? Hukumnya boleh, tapi jangan dianggap kewajiban. Kalau ibu bilang kalau kamu nggak bisa membantu kita cerai, atau kenapa kamu tidak siapin, marah, tidak mulai ini biologisnya, ibu malah berdosa. Karena itu bukan kewajiban suami. Istri yang memaksa suaminya menyiapkan pembantu rumah tangga atau babysitter, dan akhirnya dia mau berhentikan kewajiban dia misalnya melayani biologis atau mentaati suaminya tadi misalnya, dia berhentikan karena itu, dia malah berdosa. Tapi yang benar adalah ibu bisa tawarkan ke suami, menjelaskan kepada dia dengan santun dan baik, kalau
sepertinya anak-anak sudah berapa orang, saya butuh, atau rumah cukup besar, bisa nggak dibantu begini dan begitu. Kalau dia bilang iya, ya sudah, dia bantukan. Kalau tidak, maka ibu tidak bisa paksakan itu. Nah, kita beranjak daripada riwayat sahih Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Asma binti Abi Bakar anaknya Abu Bakar, wanita sangat salihah. Wanita ini dikenal dengan julukan memiliki 2 ikat pinggang karena waktu Nabi SAW mau hijrah ke Madinah dan beliau sembunyi di gua Hira, di Jabal Thur, ya, bukan di gua Hira itu lain, di Jabal Nur, ini di gua Jabal Thur. Ada lubang yang Nabi sembunyi selama 3 hari, gua yang ditutupi oleh sarang laba-laba sebelum hijrah ke Madinah karena orang-orang Quraisy mengejar beliau. Nah, yang membawakan makanan Asma ini radhiyallahu anha, wanita sangat solehah. Dia menikah juga dengan laki-laki soleh, namanya Zubair bin Awam. Zubair ini salah satu dari 10 sahabat dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Jadi suami istri ini sangat soleh. Apa kata Asma? Saya menikah dengan Zubair sementara Zubair tidak punya harta kecuali seekor unta dan seekor kuda. Itu saja. Jadi tidak ada tanah, tidak ada hamba sahaya, tidak ada apa-apa. Dan saya pun terus mengurus semua kebutuhan Zubair. Sampai dirincikan, saya lah yang menguruskan timbanya, memperbaiki kalau rusak, sampai menggantikan sepatu kaki kudanya. Dan saya pun memungut biji-biji kurma atau buah kurma dari kebun milik Zubair setelah Nabi hadiahkan kepadanya. Jadi sebelum waktu nikah tidak punya apa-apa, tapi Nabi hadiahkan sebuah kebun kurma. Setelah itu saya memikul di atas kepala saya. Terus saja saya bekerja begitu sampai Abu Bakar mengirimkan seorang pembantu kepadaku yang betul-betul meringankan pekerjaanku. Nah, dari sini ulama mengeluarkan sebuah kesimpulan hukum bahwa saya memang di masa itu perempuan menjalankan tugasnya yang dianggap itu sebuah kewajiban, termasuk melayani suami maksimal gitu ya, dan bukan kewajibannya. Sekali lagi berarti boleh hukumnya, tetapi ibu jangan menganggap itu sebuah kewajiban. Ya, tentu di sini kita berharap suami yang bijak dia akan memberikan ya pembantu rumah tangga atau babysitter sesuai dengan kemampuan dia, tapi jangan juga dengan ini akhirnya ibu berlepas tangan. Ya udahlah semua pembantu yang kerjakan. Ibu nggak pernah kontrol higienis kebersihan makanannya, kebersihan pakaiannya, atau kebersihan rumah pada saat ditata dan dibersihkan. Atau mungkin ibu terlalu, maaf tanda kutip, vulgar, membuat dia mengurus semua suami ibu. Ibu sibuk di luar rumah, yang siapin makan pembantunya, yang temani makan pembantunya, yang berikan siapin pakaian di dalam kamar pembantunya. Ini malah jadi haram nantinya. Karena mereka bisa berdua-duaan, ya mungkin suami tidak bermaksud, tapi ibu yang melahirkan poin itu, gitu kan? Dia tinggal telepon pembantunya tuh, bapak mau keluar siapin bajunya. Ini semua poin yang keliru gitu ya. Sehingga ada bahasan yang perlu dibahas berhubungan dengan masalah ini. Kalaupun ditolilir, dibolehkan, maka ibu tidak boleh meninggalkan tugasnya. Ibu yang mengaturnya. Rumah ditata seperti ini ya. Kadang-kadang ibu turun partisipasi. Dimasak seperti ini ya. Cara bersihin sayurnya begini, cara memotongnya seperti ini, supaya seperti yang kita harapkan dan higienis gitu ya. Bahkan kalau bisa, maaf, khusus pakaian-pakaian dalam suami, maka ibu yang ambil alih. Karena terlalu banyak sihir terjadi dalam rumah tangga. Ini pernah kita bahas di bab sihir ya. Itu salah satunya yang perlu disinggung di situ adalah berapa banyak orang yang menggunakan sihir dari pakaian-pakaian dalam ini. Baik buat ibu sendiri atau buat suaminya, gitu kan. Baik di saat memang si asisten pembantu rumah tangga itu suka atau memang dia benci untuk membuat lawan jenisnya tertarik, atau dia membuat menyakitkan dengan sihir itu kalau misalnya dia sempat dikeluarkan atau yang sejenisnya, karena itu sangat sensitif. Jadi memang kita harus ada satu ranah atau satu zona di mana itu daerah haram, daerah mulia ya. Haram sini maksudnya daerah mulia ya. Daerah yang kita muliakan yang tidak semuanya orang bisa menjangkaunya. Tidak ada salahnya habis dicuci pakaian ibu yang menatah di lemari misalnya, gitu kan. Sehingga tidak semua harus asisten rumah tangga yang mengetahui luar dalamnya. Kadang-kadang mungkin ibu taruh perhiasan bisa hilang, hanya ibu nuduh orang. Misal, mungkin kekeliruan ini bisa terjadi dan segala macam hal yang bisa terjadi ya. Dan salah satu yang kami titik beratkan di dalam manajemen rumah tangga Islami, kemarin alhamdulillah hari Jumat Sabtu Ahad baru selesai KHB Camp, Family Camp yang ketiga. Dan saya berharap ibu-ibu dan bapak sekalian bisa partisipasi dengan kami di lain waktu ya. Itu kita membahas tentang rumah tangga secara detail.
Sekarang di manajemen rumah tangga Islami 1 itu kami membahas dasar sekali tentang definisi pernikahan, tujuan pernikahan, tata cara ta'aruf Islami tanpa ada pacaran yang haram, bagaimana kita bisa menikah dengan pasangan kita dalam sehari saja, kita sudah bisa kenal dia dan bisa menikah dengan dia. Dan ta'aruf yang sebenarnya justru setelah akad nikah, kemudian tata cara pernikahan Islami, ini semua dibahas di manajemen rumah tangga Islami 1. Manajemen rumah tangga Islami 2, tentu itu Jumat, Sabtu, Ahad, 5 pertemuan tetap wajah dengan saya, per pertemuannya sekitar 2 jam, artinya kita butuh 10 jam untuk menyelesaikan masalah ini dengan contoh-contohnya. Sementara kalau ada bapak ibu yang bawa anak remaja, itu akan kelas, kami buatkan kelas khusus untuk remaja, yang bawa anak-anak kami buatkan kelas juga untuk anak-anak saja. Nanti insya Allah di hari terakhir sebelum kita check out dari hotel, nanti akan ada tampilan dari anak-anak kita ini apa yang mereka pelajari selama 2-3 hari itu, untuk menunjukkan ke Bapak Ibu ternyata anak-anak bisa loh belajar, bisa belajar bahasa Arab, bisa belajar Al-Quran, bisa belajar hadis dalam hari-hari yang pendek, dan banyak sekali faedah yang mereka bisa dapatkan. Di manajemen rumah tangga Islami kedua, kami membahas tentang hak orang tua, hak anak, dan hak kerabat. Di sini kita jelaskan tentang pentingnya bakti pada orang tua, contoh-contohnya, dalil-dalilnya. Kemudian kita juga membahas hak anak dari mencari pasangan yang benar, itu termasuk hak anak ya. Kita salah dalam mencari pasangan berarti kita tidak memberikan hak anak kita. Kemudian juga kita mengakikahkan, ya, tadi membaca doa pada saat biologis, kemudian juga kita mengakikahkan, memilihkan nama, mengkhitan di hari ke-7 dari lahirnya. Ini banyak orang tidak mengikuti sunnah Nabi ya. Mereka tidak mengkhitan anaknya di hari ke-7. Padahal hari ke-7 itu harusnya disunat ya. Jadi bukan ditunggu sampai sudah balik atau sudah SD, itu sudah melampau waktu yang jauh. Sunnahnya justru di hari ke-7. Berikan nama, diakikahkan, kemudian juga disunat gitu ya. Juga ada sunnah Nabi SAW itu mencukur rambut, kemudian ditimbang dengan timbangan emas, kemudian baru disedekahkan nilainya. Itu semua hak-hak anak. Terus memilihkan nama yang baik, itu juga termasuk ya. Kemudian pendidikannya yang juga harus kita perhatikan. Semua intinya semua hak anak dijelaskan panjang lebar, begitu juga dengan hak kerabat. Bagaimana kita mengenal mana rahim dan mahram. Punya hubungan kerabat dan tidak boleh menikah dengan kita, mana rahim tapi bukan mahram. Dan bagaimana hak-hak mereka. Perbedaan antara mertua sama ipar, karena mertua adalah rahim dan mahram, sementara ipar cuma rahim tapi bukan mahram. Nah, ini ada batasan-batasan. Di manajemen rumah tangga Islami 3 yang baru kemarin selesai, alhamdulillah, itu sampai nanti manajemen rumah tangga Islami yang ke-15 kurang lebih. Ya, itu 40 kiat mempertahankan rumah tangga. Dulu saya susun 30 poin, sekarang saya tambahkan 10. Kemarin kita Jumat, Sabtu, Ahad dengan 10 jam pertemuan, 5 kali pertemuan itu kami menyelesaikan 3. Yaitu tentang masalah kiat pertama harusnya tulus dalam berumah tangga, ikhlas karena Allah, ibadah, dan bagaimana kita setulus mungkin melayani, ya, berkorban, berikan perhatian pada pasangan dengan dalil-dalilnya. Yang kedua adalah menjadikan pasangan sebagai aset amal jariah kita. Ya, kita berbuat banyak sekali aset amal jariah dari pasangan dengan senyum, ramah, karakter yang baik, memberikan nasihat yang baik, terusnya. Banyak hal di situ disebutkan. Dan yang ketiga adalah hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban ini yang tadi baru saya kasih kesimpulannya, itu dirincikan panjang lebar. Kedepannya insya Allah juga akan banyak sekali lanjutan, tapi ini memang continue ya. Bagi yang belum ikut manajemen rumah tangga Islami 1, kita akan bukakan nanti kelas lagi untuk bisa ikut dari awal. Kami sarankan ini berseri, diikuti sekalian rekreasi keluarga. Dan insya Allah juga kalau masalah harga bisa dicek antara harga yang kami kasih paketnya dengan langsung kalau Bapak Ibu check-in di hotel yang sama. Itu akan ditemukan dengan full board 3 kali makan sehari dengan coffee breaknya, itu tidak akan jauh harganya, itu sama kurang lebih harganya gitu ya. Baik, kita kembali ke masalah ini, bahwasanya meminta, di sini kan dikatakan, perhatikan judulnya, meminta dengan paksa. Nah, yang mau dititik beratkan oleh penulis di situ, ibu nggak boleh maksa, ya. Kalau ibu bicara baik-baik boleh, tadi saya bilang. Kenapa dikatakan tidak boleh paksa? Berarti seakan-akan ibu memaksakan masuk ke dalam kewajiban suami, padahal itu bukan kewajiban dia, gitu ya. Nah, ini poinnya. Dikatakan oleh penulis, saya bacakan, ini tadi pembukaannya ya. Sekarang kita masuk ke yang ditulis oleh penulis, dan saya akan masuk lebih dalam syarah nanti, penjelasan tentang bagaimana kalau ibu punya pembantu atau baby sister, apa hak mereka, apa yang harus kita lakukan gitu ya.
Nah nanti di dalam, tadi ada yang saya mau singgung tapi lupa, di manajemen rumah tangga Islami itu ada nanti di antara 40 kiat, salah satunya adalah memilih pembantu rumah tangga, ataupun asisten rumah tangga, atau supir, atau tukang kebun, atau apalah yang terlibat orang luar dalam rumah kita, yang amanah dan beragama. Nah ini kadang-kadang juga kita tidak pikirkan masalah ini ya. Dan ini sebenarnya bisa bagi para pebisnis menjadikannya sebagai sebuah proyek sendiri. Berapa banyak orang menyiapkan jasa untuk asisten rumah tangga tapi memang tidak dipikirkan keagamaannya gitu ya. Nah bagaimana kita punya lembaga itu yang memang membantu keluarga-keluarga muslim agar bisa mendapatkan orang-orang yang amanah. Karena cukup banyak juga di antara teman-teman kita yang bekerja, yang mau membantu di rumah, sebenarnya mereka orang amanah, tapi mereka tidak tahu harus melalui lembaga yang mana. Kadang-kadang mereka sudah amanah tapi dilempar di rumah-rumah orang non-muslim yang akhirnya harus mengurus anjing, mengurus patung, mengurus segala macam yang akhirnya juga bentrok dengan akidah dia. Ya. Baik, di sini dikatakan oleh penulis ya, padahal dia tidak begitu membutuhkannya, maksudnya si istri. Ya, kadang-kadang kalau disiapin langsung begitu nikah langsung disiapin pembantu, nanti dia tidak akan tahu tugas dia apa. Kecuali hanya sekedar membantu, namanya asisten pembantu rumah tangga yang membantu, bukan mengambil alih semua pekerjaan. Ini kadang-kadang ada sebagian istri begitu, tinggal duduk ongkang kaki, semua pembantu yang kerjakan. Dia tidak tahu tadi saya bilang higienisnya, kerapiannya, apakah sesuai dengan standar yang kita inginkan atau suami inginkan, ini tidak dipikirkan. Dikatakan padahal dia tidak begitu membutuhkannya, bahkan ada sebagian kaum wanita yang mensyaratkan hal tersebut ketika akan akad nikah. Kemudian para pembantu atau baby sister tersebut mendapat tugas untuk mengasuh dan mendidik anak-anak mereka. Padahal keberadaan pembantu bisa menimbulkan banyak kerusakan, seperti bisa berakibat buruk terhadap akidah dan moral anak-anak, dan hal itu tidak samar lagi bagi orang yang mau berpikir. Sekarang ibu kalau berharap untuk anaknya menjadi hafid Quran, sholat 5 waktu, ya, punya tutur kata yang baik atau karakter yang baik, terus ibu sendiri nggak terjun dalam mendidik itu, berharap pembantu yang mengurusnya, akan seperti apa? Pasti pendidik itu, anak didik akan dekat dengan pendidiknya. Buah tidak akan jauh dari pohonnya. Kita menghayal ibu-ibu sekalian dan bapak sekalian, kalau mau anak-anak kita berkualitas, lalu kita berikan bukan pada ahlinya, kan begitu. Teman-teman kita yang menjadi asisten rumah tangga memang karena mereka tidak mampu untuk punya potensi yang lain. Jadi mereka punya jasa, punya tenaga, saya mau masuk kerja, silakan saya disuruh apa nih? Yang paling masak, cuci baju, bantu-bantu apa yang memang menyempurnakan pekerjaan dan kewajiban kita di rumah. Tapi kalau mengambil semuanya, termasuk pendidikan anak-anak, ini agak unik gitu ya. Karena pendidikan anak kurang tepat. Guru di sekolah saja yang sudah spesialis belum tentu bisa mendidik anak kita dengan baik. Bagaimana kalau dikasih dengan orang yang bukan ahlinya, kan begitu. Nah ini harus kita perhatikan baik-baik, bagaimana kita terlibat ya dalam hal seperti ini. Baik, kesimpulan yang kita bisa sampaikan dulu dalam apa yang ditulis oleh penulis tadi, berarti boleh secara hukum wanita minta sama suaminya diberikan atau disiapkan pembantu, tapi jangan dianggap sebuah kewajiban, jangan disyaratkan. Karena nanti ibu akhirnya meluputkan dari diri ibu banyak sekali nilai pahala. Karena melayani suami setiap detiknya pahala, mendidik anak-anak adalah ini adalah pahala gitu kan. Jadi mereka ini hanya melengkapkan saja tugas-tugas dan kewajiban kita, bukan mengambil alih seluruhnya. Ya, itu poinnya. Baik, kita bisa lihat juga bagaimana Nabi SAW punya pembantu. Secara hukum boleh. Nabi SAW sendiri sebagai laki-laki punya banyak pembantu dalam rumah beliau. Yang melayani kebutuhan Nabi saja itu beberapa orang, bukan satu. Tapi memang ini penawaran dari sahabat secara pribadi ke Nabi ya. Jadi Nabi SAW pernah mendapat penawaran dari Abdullah bin Mas'ud khusus untuk menyiapkan sendal Nabi dengan siwak beliau. Ada satu orang namanya Kirkira. Kirkira ini menyiapkan pelanah-pelanah Nabi, pelanah kuda Nabi atau unta Nabi kalau Nabi mau keluar, terutama pergi berperang misalnya. Ya. Ada Anas bin Malik, ini menyiapkan kebutuhan-kebutuhan Nabi. Tapi kalau ini memang ibunya sendiri yang bawa. Ibunya namanya Ummu Sulaim. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, ini Anas, jadikanlah pembantu Anda. Dan beliau menjadi pembantu di rumah Nabi kurang lebih 7-9 tahun. Ya, saya pernah menyebutkan di kajian 10 tahun, saya ralat sekarang itu sekitar riwayatnya sebenarnya 7-9 tahun. Tapi beliau menjadi pembantu di umur 9 atau 10 tahun kurang lebih. Yang jelas beliau ini bertugas untuk membantu Nabi kalau belanja barang-barang di luar gitu ya, kebutuhan Nabi SAW. Ini juga ada.
Ada Bilal, ya, tapi ada riwayat tentu juga ini khusus untuk Anas ya. Nabi SAW juga mengatakan kepada ayah sambungnya dia, suami ibunya, karena ayah kandungnya sudah meninggal, namanya Malik, meninggal dalam keadaan kafir. Ummu Sulaim ibunya menikah sama Abu Talha. Maka Nabi SAW berkata kepada Abu Talha, wahai Abu Talha, bawalah anakmu yang bisa membantuku di rumah. Nabi SAW minta itu. Ya. Kemudian ada Bilal. Bilal ini selain muadzin Nabi juga selalu bersama Nabi SAW. Di antaranya kalau ada yang ingin konsultasi, ada yang mau izin ketemu Nabi, itu Bilal biasanya yang ketemui. Ini juga kadang-kadang Bilal bergilir dengan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi Nabi sendiri punya beberapa orang pembantu. Begitu juga dengan istri-istri Nabi. Istri-istri Nabi ya, ada yang memiliki pembantu seperti waktu kalau ibu pernah dengar kejadian ifk ya, fitnah, kisah fitnah oleh Abdullah bin Salul, kepala orang munafik, tentang isu berzinanya Aisyah dengan Safwan. Ini derita bohong, dusta gitu ya, fitnah, gosip waktu itu disebarin. Dan dalam surah An-Nur Allah turunkan pembelaan Allah SWT kepada Aisyah kalau itu tidak benar. Dan setiap kali orang baca surah An-Nur, siapapun yang baca surah nomor 24 ini akan terlintas kisah tentang pembelaan Allah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan waktu itu ada 3 orang yang dihukum cambuk karena menyebarkan gosip tidak benar. Ada ipar Nabi sendiri namanya Hamna binti Jahash ya. Ini Hamna binti Jahash, saudaranya Zainab binti Jahash, istri Nabi. Jadi ini iparnya sendiri. Ada juga penyair Nabi Hasan bin Thabit, ada juga satu sepupunya Aisyah yang juga menyebarkan berita tersebut. Nah, ini semua dihukum cambuk pada saat berita itu sudah terbongkar ternyata tidak benar gitu ya. Nah, waktu itu Nabi SAW waktu belum turun ayat pembelaan Aisyah, sempat diskusi dengan beberapa sahabat, diantaranya diskusi dengan sepupu beliau Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam. Dalam riwayat di masjid, Nabi tanya bagaimana pendapat kalian? Maka Ali mengatakan, ya Rasulullah, orang yang paling dekat dengan Aisyah adalah pembantunya. Ada pembantunya di rumah itu yang selalu temani dia. Paling aman Anda tanya dia, kan pembantu pasti tahu semuanya. Maka Nabi SAW pun memanggil pembantu tersebut lalu bertanya. Dan pembantu itu mengatakan, saya tidak pernah menemukan kesalahan Aisyah. Buat salah apapun tidak ada kecuali cuma satu. Saya pernah titipkan adonan roti, karena waktu itu saya lagi mau ke pasar, karena ibu ini sudah tua, Aisyah masih anak-anak, walaupun majikan dia. Dia mengatakan saya titipkan kepada Aisyah adonan roti supaya dia menjaganya, karena di masa itu orang-orang Madinah banyak pelihara kambing. Kambing biasa masuk-masuk ke rumah, khawatir nanti adonan itu dimakan oleh kambing. Dan saya pun ke pasar, ternyata Aisyah tertidur dan adonan itu dimakan oleh kambing. Hanya itu saja, tidak ada kesalahan lain. Kalau Aisyah ketemu laki-laki lah apa itu nggak ada sama sekali. Saya tahu betul gitu. Itu kesaksian pembantunya. Tapi saksi bahasan kita di sini yang bisa kita ambil pelajaran, Aisyah punya pembantu, gitu kan? Begitu juga Ummu Salamah, begitu juga dengan Maimunah dan yang seterusnya, mereka punya yang membantunya. Tapi ingat, ini bukan sebuah kewajiban, gitu kan? Ada bahkan di antara ummahatil mukminin memang punya pembantu sendiri, ya. Dia yang siapkan buat dirinya. Bukan Nabi SAW yang siapkan itu. Dan bagaimana waktu Fatimah meminta pembantu kepada Nabi SAW, karena dia sendiri urus rumahnya, dia urus suaminya Ali bin Abi Thalib, dia urus kedua anaknya Hasan dan Husain, dia merasa kewalahan. Maka dia datang kepada Nabi SAW minta, bisa nggak saya dibantu seorang pembantu? Karena Ali bukan orang yang mampu di saat itu, dan dia minta kepada ayahnya. Nabi SAW datang ke rumah datang ke rumah Fatimah dan Ali di malam hari, dikatakan dalam kondisi cuaca dingin, dan Ali mengatakan Nabi SAW duduk di ranjang kami waktu kami sudah mau tidur dan kami merasakan dingin telapak kaki beliau. Lalu beliau mengatakan, apakah kalian mau saya beritahukan lebih baik daripada pembantu? Maka Ali dan Fatimah tentu mengiyakan. Kata Nabi SAW, bacalah kalau kalian mau tidur subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, itu lebih baik daripada pembantu. Di sini Nabi SAW tidak memberi anaknya pembantu, tapi mendidiknya. Coba sabarin dulu, jalanin dulu. Coba berzikir sambil bekerja, coba nikmatin itu. Nah, gitu seperti itu. Bukan berarti melarang ya, tapi Nabi SAW memberikan sebuah pendidikan. Nah, semua ini menunjukkan pembantu boleh, tapi tidak merupakan satu kewajiban. Jangan bertengkar gara-gara itu. Jangan memaksakan akhirnya sampai suami harus utang misalnya hanya untuk membayar gaji pembantu. 1 nggak cukup, harus siapin 3. Saya biasa di rumah ayah saya pakai 10 pembantu kok misalnya.
Itu kan berlebihan, belum tentu suami punya kemampuan kan gitu. Itu poinnya. Baik, sekarang kita masuk lebih dalam membahas masalah bagaimana kalau kita punya pembantu di rumah tangga, punya supir, bagaimana kalau kita punya staff bekerja sama kita di perusahaan kita, bagaimana hak mereka, apa yang harus kita bermuamalah. Nah di sini perbedaan antara Islam sama mungkin agama-agama yang lain, kita Bapak Ibu sekalian punya adab dan tata krama. Walaupun mereka kita gaji, nggak boleh kita bermuamalah semaunya, kasar, tidak memberikan hak, tidak memberikan makanan, atau tempat tidurnya tidak layak. Ini semua tidak pantas gitu ya. Maka saya mau sampaikan tentang adab-adab dan hak-hak pekerja dalam Islam, supaya kita tahu gitu ya. Sebelum saya jelaskan beberapa poin berhubungan dengan masalah ini, tetap saya titik beratkan, usahakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan tidak ada yang masuk ke rumah Bapak Ibu kecuali orang-orang yang saleh dari hamba-hambanya yang salehah gitu ya. Jadi memang pilihan yang menjadi pekerja pembantu rumah tangga kah, yang jadi tukang kebun kah, yang jadi supir kah, kita minta orang-orang yang Allah utus kepada kita yang baik. Jangan anggap remeh doa ini ya. Karena sebagian kita kadang-kadang mau berdoa kalau dalam keadaan kronis saja, penyakitnya sudah nggak sembuh, utangnya sudah nggak dilunas, sudah belum bisa dilunasin, baru mau berdoa sama Allah. Keliru, berdoa kepada Allah sampai kepada hal-hal yang kecil. Kata Nabi SAW, minta segala sesuatunya kepada Allah walaupun tali sendal kalian. Minta semuanya. Allah SWT maha kaya, bisa memberikan apa saja. Baru kemudian kita ikhtiar. Coba tanya di pengajian, ya tempat-tempat yang baik itu pengajian, masjid, tanya. Mungkin ada di antara akhwat kita yang mau bekerja, itu insya Allah Allah SWT akan mudahkan gitu ya. Kita bisa dapat dan bisa bekerjakan orang-orang yang amanah, itu bagi kita. Nah setelah kita punya pekerja-pekerja, kita tahu harus hal-hal yang kita perhatikan. Ya, yang ini harus betul-betul kita perhatikan. Yang pertama, ya kita harus menganggap mereka seperti saudara kita. Nggak boleh kita menganggap dia lebih rendah. Saya pernah lihat ada kerabat yang kalau dia lagi duduk di satu meja, pembantunya harus duduk di lantai. Subhanallah, ini dari mana adabnya ini? Dia juga manusia seperti kita, gitu kan? Kalau ibu dan bapak tidak mau mendudukkan dia bersama-sama di meja makan, berikan dia tempat yang layak. Mungkin di pantry kita, di dapur ada kursi dan meja buat mereka duduk gitu ya, yang layak. Bukan berarti mereka harus terhina gitu. Karena dalam sebuah riwayat dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, dan hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari ya, di mana Nabi SAW mengatakan ikhwanukum khawalukum ja'alahumullahu tahta aidikum. Saudara kalian yang telah Allah jadikan sebagai pembantu-pembantu kalian, yang membantu kalian menyempurnakan tugas-tugas kalian, itu adalah saudara-saudara kalian. Allah jadikan mereka di bawah kekuasaan kalian. Jadi memang kita harus, di sini Nabi SAW menyebutkan saudara-saudara kalian. Kita harus menganggap mereka seperti saudara. Dan umumnya asisten rumah tangga, sopir, siapa saja, kalau mereka rasa dimanusiakan, itu akan lebih betah. Tapi kalau kita tidak manusiakan, mau betah bagaimana? Akhirnya gonta-ganti terus dan tidak akan pernah ada yang cocok karena kita arogansi. Bagi kita itu pembantu harus tunduk sama saya, harus begini dan begitu. Betul ikuti peraturan, tapi bukan berarti kita hinakan orang lain. Kemudian yang kedua, kita memberikan tugas yang tidak boleh melampaui batas kemampuannya. Ini juga penting sekali ya. Seperti misalnya kita mengatakan, naudzubillah, mudah-mudahan tidak ada, tapi ada yang mengatakan misalnya, saya kan sudah bayar, terserah harus begadang lah. Ya, harus begini dan begitu. Padahal sebenarnya manusia juga biasa, normal. Normalnya manusia kerja itu 8 sampai 10 jam per hari. Di pembantu rumah tangga oke lah kalau misalnya ada sedikit lebih, tapi juga kita tahu orang keluarkan energinya, berikan makanan yang layak, berikan tempat tidur yang layak gitu kan, waktu istirahat yang cukup ya. Kita muliakanlah, kita berbicara dengan tutur kata yang baik. Boleh nggak saya dibantu ini dan itu misalnya, itu bagian daripada syariat. Beranjak daripada hadits Abi Dzar radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Bukhari juga, di mana Nabi SAW mengatakan wala tukallifuhum ma yaglibuhum fa in kallaftumuhum fa'inuhum. Janganlah kalian membebani para orang-orang yang membantu kalian itu melampaui kapasitas mereka. Dan kalaupun kalian harus membebankan lebih daripada itu, maka bantulah mereka. Misalnya ibu juga terjun di dapur, bantu juga misalnya kalau tiba-tiba ada tamu datang rame, ya itu misalnya sudah waktu tidur, kita kedatangan kerabat ada datang dari luar kota, kita bahasakan baik-baik, maaf ya ini ada kerabat datang, mereka nginap, menghormati tamu bagian daripada agama.
Bisa nggak kita tambah? Biasanya kan kamu tidur jam 9 atau jam 10 malam. Mungkin ini karena takut mereka butuh apa-apa, kita standby sampai jam 11 gitu kan. Misalnya kita siapin apa-apa di kulkas atau di meja makan atau di ruang tamu, snack-snacknya atau apa yang buat tamu, dan kita tinggal bahasakan, kami mungkin mau istirahat, mohon maaf kalau butuh apa-apa, kulkas sudah kami siapin, ini sudah disiapin dan seterusnya gitu ya. Itu contoh-contohnya. Tapi kita berbicara dengan baik. Tidak boleh kita bilang, kamu kan sudah saya gaji, ada tamu kamu harus begitu dan begitu, dengan omongan kasar. Ini semua bertolak belakang dengan adab syar'i ya. Jadi harus betul-betul kita tidak boleh membebankan di atas kemampuannya. Jangan kita menganggap dia itu seperti robot yang bisa bekerja setiap saat ya. Orang kurang istirahat atau orang belum makan misalnya dan seterusnya. Yang ketiga ya, Nabi SAW mewajibkan untuk memberikan gaji sesuai dengan kesepakatan, bahkan sebelum kering keringat. Maksud di sini sebelum kering keringatnya itu di waktu yang kita sepakati. Misal di awal datang ibu sudah punya akad dan bapak sekalian, gaji saya kasih setiap akhir bulan ya, tanggal 27, tanggal 28. Harus on time, nggak boleh tidak. Apakah itu di perusahaan, apakah itu di rumah, dan tidak boleh kita, kalau kita tunda satu hari misalnya, kita harus pamit baik-baik. Misalnya memang betul-betul belum ada uang yang masuk, maaf ya mungkin saya tunda sehari ya, tapi besok insya Allah sudah bisa terima gajinya. Dan itu tetap saja hari yang besok itu berarti sudah masuk dalam hitungan untuk bulan depan yang dia harus dibayar gajinya. Kan begitu. Dan jangan pernah pelit teman-teman sekalian. Ini poin yang perlu saya garis bawahi. Salah satu yang dianjurkan dalam agama Islam adalah dermawan. Dermawan, royal. Ingat, royalitas akan mendatangkan loyalitas. Sebaliknya, tidak ada loyal tanpa royal. Dah selesai. Orang mimpi, orang pelit tapi dia mau orang lain baik sama dia. Itu enggak ada tuh. Jadi kalau mau loyal harus royal. Berikan makanan, berikan pakaian, murah senyum, semua itu akan mendatangkan loyalitas, kan gitu. Tapi kalau kita cemberut, kita pelit, ya, apalagi kadang-kadang ada orang beli makanan, maka dia beli misalnya buah kelas nomor 1 buat dia, kelas nomor 2 buat pembantunya. Kenapa nggak disamain? Itu sedekah. Porsi mereka kita sudah kasih. Saya kadang-kadang kalau beli di rumah, saya selalu ingatkan istri rumah. Begitu kita beli, sudah ditaruh di meja, awal dibuka saya sudah bilang, berikan. Sekarang berikan dulu kepada teman-teman kita yang bantu di rumah ini. Kasih mereka porsi. Sudah selesai baru kita kasih buat kita. Jadi orang-orang kita di rumah tahu, oh kami selalu nikmatin kok sama dengan orang yang punya rumah. Mereka nggak perlu ambil makanan curi di kulkas, mereka tidak perlu diam-diam, karena kita sudah kasih yang sama. Dan mereka tahu, kita bagi pun itu porsi mereka. 1 orang kita kasih per 1 orang, 2 orang kita kasih 2 orang, 3 orang kita kasih 3 orang. Semua ini akan memunculkan loyalitas orang gitu ya. Dan kita menghayal kalau memuncul loyalitas tanpa royalitas, nggak mungkin itu, mustahil. Rumah tangga tidak akan langgeng tanpa royalitas, karena akan muncul loyal. Cinta suami istri muncul karena royal. Suami istri saling royal, saling memuji pasangannya, saling mendahulukan pasangannya, saling berkorban, pasti muncul loyalitas otomatis karena royalnya. Atasan sama bawahan, pemimpin negara sama masyarakatnya, begitu seterusnya. Persahabatan akan langgeng dengan royal. Loyal akan muncul, kan gitu. Kalau kita selalu mau kita yang ditraktir, teman kita nggak ditraktir, lama-lama orang bosan, orang tinggalkan gitu kan. Nah seperti itulah. Ini poin juga perlu digarisbawahi. Maka di sini kita harus memberikan gaji mereka tepat waktu. Berikan kalau ada pekerjaan ekstra, bonus lebih dari apa yang disepakati, hitung. Karena Allah SWT akan tanya nanti itu. Jangan kita biasa akad misalnya 10 jam per hari, ternyata lebih dari jadi 11 jam, 1 jamnya kita tidak hitung. Kenapa pembantu saya orangnya baik kok? Gak bisa begitu. Ya, itu hak dan tidak boleh kita kurangi. Dalam hadits Ibnu Majah, kata Nabi SAW, "U'tul ajiral ajrahu qabla an yajiffa araquhu." Berikanlah upah pegawai sebelum keringat mereka kering. Itu harus kita berikan sebelum keringat mereka kering. Ini luar biasa ini. Ya, tanggapan ulama berhubungan dengan hadis ini sangat dalam sekali. Karena memang Nabi SAW menyinggung juga dalam banyak hadis yang lain teguran bagi orang yang sengaja dia punya kemampuan. Mau kasih gaji 2 juta, 3 juta, 4 juta per bulan itu seperti berat sekali. Padahal sebenarnya bagi dia ringan. Ada uangnya, bukan tidak ada. Dan dia sudah pakai jasa orang. Apalagi dipakai jasa dulu baru dibayar akhir bulan. Itu luar biasa itu. Harusnya kan kita tahu diri di situ ya. Ini hadis qudsi. Bukan Nabi yang mengatakan menjadi musuhnya hari kiamat, tapi Nabi bersabda, Allah berfirman. Allah yang mengatakan, aku akan menjadi musuh
bagi 3 orang. Jadi bukan lagi Rasulullah, tapi Allah di sini ya. Allah mengatakan, aku akan jadi musuh untuk 3 orang ini. Yang pertama adalah seseorang yang berjanji menyebut namaku, mengatakan, iya insya Allah atau demi Allah, saya akan kasih, saya akan datang, saya akan berbagi, namun dia melanggar janjinya. Ini musuh pertamanya Allah hari kiamat. Kalau sudah musuhnya Allah ya sudah di neraka deh, gitu kan. Kemudian yang kedua, warajulun ba'a hurran fa'akala thamanah. Seseorang yang menjual orang yang bebas hidupnya, bukan budak, lalu dia ambil nilainya. Begini maksudnya Bu dan Bapak sekalian. Di masa sekarang Alhamdulillah sudah tidak ada. Allah sudah selamatkan kita dari perbudakan. Di masa dulu tidak ada keamanan kayak kita sekarang. Mungkin ibu dulu kalau masih tahun seribuan, 1700, 1500 mungkin, kalau kita masih kerajaan di setiap kota Indonesia mungkin ada raja-raja. Kita kalau jalan dari satu wilayah ke wilayah lain kita bisa terancam kan. Kalau sekarang dengan satu presiden, semua di mana-mana kantor polisi, semua ada kamera bisa menangkap, kita kan aman ya. Kalau masa dulu orang tidak begitu. Orang jalan naik kuda bisa dirampok tengah jalan. Dan uniknya kalau dirampok kita jadi budaknya dia. Langsung dibawa di pasar bisa dijual. Begitu kehidupan dulu-dulu itu. Makanya ada pasar budak. Nah kalau ada orang sengaja menangkap orang bebas. Di masa sekarang masih ada ya. Kalau tidak salah ada yang terbongkar sindikat dunia itu yang orang dijanjikan jadi pembantu ternyata dijual gitu kan. Di negara-negara itu termasuk dalamnya. Jadi orang yang bebas bukan budak asalnya tapi diperjualbelikan lalu diambil nilainya. Nah, itu tidak boleh ya gitu. Ini kalau tidak salah ada satu kisah pernah disebutkan dalam kehidupan Imam Ahmad rahimahullah. Di masa beliau itu pernah digambarkan memang ada orang begitu, seorang wanita bebas karena itu tidak ada handphone, tidak ada apa, ada orang kaya dari luar Irak datang, dia bawa 2 anak perempuannya lagi belanja di pasar. Rupanya ayahnya pergi sebentar, lupa karena pasar besar sekali, hilang. Begitu hilang, yang satu entah kemana, yang satu tapi sudah gadis anak mereka, anaknya bapak ini. Begitu yang satunya ketemu sama satu perempuan penjahat, lalu kemudian dikatakan ada apa? Dia bilang saya cari orang tua saya. Oh silakan bertamu ke rumah saya. Masuk ke rumah dikurung di kamar, lalu dia mengaku itu adalah budaknya. Karena di masa itu ada perbudakan. Dan tidak ada bukti. Orang main percaya saja, akhirnya diperjualbelikan. Sampai akhirnya Allah bebaskan dari keterbudakan. Tapi itu terjadi. Yang ketiga ini jadi saksi bahasan kita adalah warajulun ista'jara ajiran fastawfa minhu walam yu'ti ajruh atau ajrahu. Dan seseorang yang mempekerjakan seseorang yang lain dan sudah diberikan haknya, sudah bekerja sesuai dengan disepakati, tapi dia tidak memberikan gajinya, tidak membayar gajinya. Ini akan menjadi musuh Allah pada hari kiamat. As-Subki berkata berhubungan dengan masalah hadis ini, "War-rajulul ladzi ista'jara ajiran mustawfi 'amalahu wa lam yu'tihi ajrahu bimanzilati man ista'bala al-hurra wa attalahu an katsirin min nawafilil ibadah." Kemudian dikatakan fayushabihu alladhi ba'a hurran fa akala thamanahu falidzalika 'aduma dhanbuh. Yang artinya seseorang yang memperkerjakan orang lain, ia telah menunaikan tugasnya, orang yang dipekerjakan itu dengan baik. Akan tetapi orang yang dibantu tadi atau majikannya ya, tidak memberikan upahnya. Hal ini sebagaimana orang yang memperbudak manusia merdeka. Dia menghalangi orang lain untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah. Ini sama saja dengan orang yang menjual manusia merdeka kemudian memakan hasilnya. Ini adalah dosa yang sangat besar. Diambil dari buku beliau Fatawa As-Subki, jadi 2 halaman 377. Begitu juga dengan Al-Munawi rahimahullah menanggapi hadis yang baru kita bacakan tadi ya, berikanlah gaji pegawai sebelum keringatnya kering. Tadi ada hadis yang saya bacakan, yang hadis riwayat Ibnu Majah. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan sebelum keringatnya kering ya adalah haram menunda-nunda. Hukumnya haram, berdosa, menunda-nunda pembayaran upah padahal mampu. Perintah segera memberikan upah sebelum keringat kering adalah bentuk kinaya atau kiasan akan wajibnya menyegerakan setelah selesai mereka bekerja walaupun mereka tidak berkeringat atau sudah kering keringatnya. Jadi bahasa keringat ini bukan berarti ya dia harus keringatan, tapi yang dimaksud adalah bagaimana dia
sudah bekerja, dan pada saat dia bekerja, walaupun mungkin sedikit aja keringatnya karena ruangan ber-AC, tapi di sini yang dimaksud adalah upaya, jerih payahnya dia sudah dilakukan. Orang mengambilkan ibu air saja, orang mencucikan baju saja, merapikan ranjang saja, ya, menyapu rumah itu sudah jasa yang luar biasa yang harusnya bisa dinilai. Ya. Kemudian juga bagi orang yang punya kemampuan tapi sengaja tidak mau membayar, itu masuk juga dalam sabda Nabi SAW, matlul ghani zulm, menunda pembayaran atau penunaian kewajiban bagi orang yang mampu adalah kezaliman. Hadits ini sering dipakai oleh para ulama untuk membahas orang yang menunda-nunda pembayaran utang sementara dia mampu ya. Tapi di sini sebagian ulama masukkan juga dalam masalah seseorang yang mempekerjakan orang lain, dia punya kemampuan tapi sengaja menunda. Ya, masuk dalamnya, maaf Bapak Ibu sekalian, kalau Anda sudah menjanjikan bonus di perusahaan, misalnya nanti kalau omset kita mencapai sekian, saya akan bagi bonus sekian ya, misal. Terus kemudian si pemilik perusahaan ini curang, dia bicara sama akuntingnya atau finance-nya, nanti jangan bilang ya sama pegawai kalau kita lagi untung, lalu dia meeting sama pegawai lalu mengatakan, tahun ini omset kita tidak mencapai target. Padahal mencapai target, tujuannya supaya tidak mencairkan bonus. Ini jadi haram. Kalau dia pakai buat dirinya jadi haram, ini seperti pakai uangnya orang. Dia sudah menjanjikan, kenapa nggak diberikan? Sementara itu masuk dalam kategori sedekah dan itu baik, akan mendatangkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain riwayat Abu Daud, ya, di mana Nabi SAW mengatakan, layyul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatahu. Orang yang menunda kewajiban halal kehormatan dan pantas mendapatkan hukuman. Ya, jadi kalau ada orang sengaja seperti ini, wajar untuk dilaporin ya kepada pemerintah ya, dan atau dilaporin kepada siapa saja yang kira-kira memang bisa kita sampaikan ya. Karena memang hal ini perlu untuk ya dilaporkan. Karena kalau tidak kezaliman dia terus akan merata. Itu yang ketiga ya. Yang keempat yang harus diperhatikan juga yang merupakan hak-hak ya, orang yang bekerja di bawah naungan kita, yaitu memberi peringatan atau dalam syariat diberikan peringatan pada majikan yang menzalimi pembantunya atau pegawainya ya. Dan tadi sudah kita sebutkan hadisnya, yaitu orang yang menjadi musuh Allah hari kiamat adalah orang yang sengaja mempekerjakan orang, kemudian sudah menikmati tenaganya, tapi dia tidak ya, membayar utangnya atau membayar haknya. Yang kelima, dianjurkan agar memberikan makanan dan pakaian yang layak. Ya, dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, apabila seseorang di antara kalian dibawakan makanan oleh pelayannya, maka seharusnya dia mengajaknya makan bersama-sama, atau kalau tidak, dia menyisipkan dari makanan itu untuknya, karena dia sudah melayani dan juga mencium baunya. Nah, ini termasuk bagian daripada adab yang harus dijaga gitu ya. Makanya tadi saya bilang yang paling pantas itu ibu, bapak terutama ibu-ibu karena banyak interaksi sama asisten rumah tangga, jangan kita ya, memberikan makanan sisa ya, sisa baru kita kasih. Nah, dari awal makanan itu sudah dimasak, berikan porsi buat dia. Jadi dia merasa layak. Bahkan itu memunculkan loyalitas luar biasa. Kalau depan mata asisten rumah tangga, ibu sebelum sentuh makanan ibu kasih dia duluan. Itu kan memuliakan orang sekali itu ya. Makanya umumnya mereka bisa betah karena memang muamalah dia rasa kayak rumahnya sendiri, dia rasa dimuliakan gitu ya. Dan saya yakin pastilah senyum mendatangkan senyum, kan gitu. Keramahan mendatangkan keramahan, itu umum. Kecuali orang tidak normal, kita senyum lalu dia marah itu tidak normal. Tapi umumnya orang kalau kita senyum maksudnya apa? Kebaikan dibalas sama kebaikan. Kalau kita sengaja suka mukul orang, balasannya pukulan, kan gitu. Anak kecil saja, ini pernah saya bahas dalam masalah pendidikan anak. Kenapa biasa ada anak kecil suka gigit orang? Karena orang tuanya suka gigit dia. Akhirnya walaupun kita rasa gemes, bagi dia tuh kasih sayang. Kan balasan gigit-gigit juga. Itu sudah umum, kan gitu. Itu sudah umum. Itu yang kelima ya. Jadi berbagi makanan, kalaupun dia sudah melayani, memberikan kepada kita, kita bagi sama mereka. Ingat, yang paling bagus justru sebelum kita menyentuhnya. Itu lebih baik. Yang keenam, Bapak Ibu sekalian adalah agar meringankan beban juga ya. Meringankan beban di sini, kalau tadi ada kita sempat sebutkan itu, kalau dia bekerja ditambahkan kerjaan ekstra kita ikut membantu ya. Kalau ini meringankan beban.
Meringankan beban di sini maksudnya, kalau misalnya masih ada pekerjaan yang bisa ditolilir, tidak dikerjakan dalam satu waktu itu lebih baik. Ibu kasih kesempatan dulu, kalau ibu instruksi sesuatu nih, tolong ambilan saya makanan dan minuman misalnya. Lalu dia melakukannya. Jangan ibu sekaligus ya, habis itu ambilin pakaian buat saya, habis itu kerjaan ini. Biarkan orang selesaikan dulu pekerjaannya. Itu bagian daripada adab syar'i, ya. Dan itu disebutkan dalam hadis Ibnu Hibban dari hadis Amr bin Huwairith radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ma khaffafta an khadimika min amali kana laka ajran fi mawazinik." Jadi Nabi SAW bilang kepada Amr, "Hai Amr, apapun keringanan yang kau berikan pada stafmu, pada pembantumu, pada orang yang membantumu, maka itu akan menjadi tambahan pahala untukmu di timbangan amal hari kiamat." Jadi selama misalnya masih bisa, udah nggak apa-apa kamu istirahat aja, besok aja dikerjain. Kita kayak ringankan, sebenarnya bisa dikerjakan pada saat itu jadi pahala buat kita di timbangan amal hari kiamat. Nah ini adab yang harus diperhatikan dan ini hadis yang sahih. Yang ketujuh, pentingnya keterlibatan ya, majikan dengan bawahannya. Ya. Memang tidak semua pekerjaan, tapi kalau bisa, saya pernah terima contoh kasus gini. Ada sebagian keluarga kami, selalu saja asisten rumah tangganya berhenti. Kenapa? Waktu saya duduk masuk memecahkan masalah itu, karena nggak sesuai dengan yang saya inginkan. Saya balik tanya, sudah diajarin belum? Sesuai yang kita inginkan? Belum. Gimana caranya? Gimana caranya kita mau dia tata nasi seperti yang kita inginkan, dia masak lauk seperti yang kita inginkan tanpa kita didik? Ibu turun tangan dulu, ajarin, ini loh ya kadar garamnya begini. Dan dalam mendidik mereka, tidak ada orang namanya ekspres. Ini ya, kamu harus tahu nih, lihat satu kali, ya buka mata kamu baik-baik. Itu nggak bisa begitu, karena ada orang yang bisa tangkap satu kali penyampaian, ada orang yang tidak. Ya, saya kadang-kadang di pengajian saya harus ulangin lagi, kita review dulu ya pelajaran yang kemarin, mungkin kena lupa. Itu manusiawi sekali. Ibu coba praktikin ya. Ini ya, saya sudah buat begini. Coba kamu praktikin sekarang, bisa nggak? Besok diingatkan, masih ingat nggak yang kemarin? Atau kita kasih buku resepnya. Nggak apa-apa, sekali-kali mungkin pada saat di awal dia belajar sedikit keasinan. Itu normal sekali. Jangan langsung dimarahin, gitu kan? Manusia. Yakin Bu ya, kalau dia punya keadaan seperti ibu, dia tidak akan jadi asisten rumah tangga. Benar nggak? Jadi nggak boleh kita anggap remeh orang lain. Justru Allah datangkan dia untuk membantu kita. Ini adab benar dalam syar'i luar biasa. Mungkin selain Islam tidak ada mengajarkan seperti ini ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adab Mufrad beliau, dan ini dihasankan oleh Syekh Albani, kata Nabi SAW, "Mastakbara man akala ma'ahu khadimuhu wa rakibal himara bil aswaq wa'taqala syata fahalabaha." Tidak termasuk kesombongan bila ada seorang majikan yang makan dengan bawahannya. Sesekali ibu makan sama dia, ngobrol, tanyain orang tuanya, tanyain keadaannya. Mungkin kalau ibu tahu keluarganya jauh lebih baik, ya keadaan dia, mungkin dia ceritakan, ada sesuatu yang dia bisa ceritakan. Tapi sambil makan bersama itu ada memanusiakan orang. Kata Nabi SAW, tidak masuk dalam kesombongan, kan sombong dosa besar. Tidak masuk dalam kesombongan adalah seseorang yang duduk makan bersama bawahannya. Dia juga mau sesekali pergi ke pasar, belanja, kata Nabi SAW, dan juga mengikat dan memerah susu. Jadi di masa dulu orang biasa punya kambing di rumah. Di masa Nabi SAW, di masa dulu itu mereka seringkali kambing itu diperah susunya, diminum harian. Ya. Jadi kadang-kadang pembantunya yang perah susunya dibawa, dihidangkan, mereka minum, ya, fresh seperti itu. Di beberapa negara masih ada orang yang lakukan itu tentunya. Nah, kata Nabi SAW, tidak masalah kesombongan, sesekali majikannya juga yang perah sendiri. Artinya di sini kalau kita mungkin sekarang masuk ke dapur, masak juga, sesekali tuang minuman sendiri, ya seperti itulah ya. Sehingga kita jauh dari sifat kesombongan. Ingat ya, dosa yang pertama dimaksiati Allah adalah kesombongan. Itulah iblis, disuruh sujud sama Adam gak mau. Dan ini dosa yang Allah sangat benci. Kesombongan itu Allah sangat benci. Makanya kata Nabi SAW, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan. Nah, bermula dari hal-hal yang seperti ini. Kemudian juga yang kedelapan adalah ya, Islam melarang untuk memukul. Ya, nggak boleh memukul pembantu,
Kalau mungkin suami juga mukul istrinya kecuali ada adab-adab syariat. Tapi masalah pembantu ini, jadi bukan berarti karena kerja sama kita main sembarangan dipukul. Kita banyak dengar kasus gitu ya, orang main pukul pembantunya, ya karena pembantu itu butuh kerja, akhirnya terpaksa walaupun dia sebenarnya dihina-hina. Nah semuanya tidak boleh mukul, tidak boleh menghina, dan tidak boleh melakukan hal-hal yang seperti inilah, melanggar adab gitu ya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, pernah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bukan Abdullah bin Mas'ud, Abu Mas'ud Al-Ansari. Abu Mas'ud Al-Ansari, dia pernah marah sama satu orang budaknya dia. Betul itu budak memang ya, karena di masa itu perbudakan. Tapi kita bisa tarik benang merah hukumnya. Dia karena marah melanggar satu instruksi dia marah lalu dia sambil mukul budaknya, dipukulin sama dia. Kebetulan Nabi SAW lewat di belakang dia. Kemudian Nabi SAW ya pada saat itu berkata, ya, I'lam Aba Mas'ud lillahi aqdaru alaika minka alaihi. Ketahuilah wahai Abu Mas'ud, Allah lebih kuasa untuk menghukummu seperti itu daripada kemampuanmu menghukumnya. Maka Abu Mas'ud dikatakan dalam ini kaget karena dengar suara Nabi. Begitu dia balik Nabi, di detik itu juga dia mengatakan, kau saya bebaskan karena Allah. Karena kan budak itu bisa dibebasin. Kata Nabi SAW setelah dibebaskan, ama lau lam taf'al lalafahatkal nar. Kalau kau tidak buat ini Abu Mas'ud, kau akan dibakar di api neraka. Maksudnya apa hak memukul orang? Tapi untuk menebus itu dia pun akhirnya membebaskan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan dalam riwayat yang lain diceritakan bagaimana Aisyah berkata radhiyallahu anha, ma daraba Rasulullah SAW syai'an qattun biyadihi. Nabi SAW tidak pernah pukul apapun dengan tangan beliau. Walam ra'atun wala khadimah. Tidak pernah pukul wanita, tidak pernah pukul pembantu. Itu adab Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini luar biasa bagaimana luar biasanya Nabi SAW bermuamalah dengan orang-orang dan memberikan contoh kepada kita tentunya ya. Dan Anas bin Malik bercerita bagaimana mengatakan, wallahi laqad khadamtuhu sab'a sinina atau tis'a sinin. Demi Allah saya telah membantu menjadi pembantu Nabi selama 7 atau sampai 9 tahun. Ma'alimtu qala li syai'in sana'tu. Tidak pernah selama itu saya mendengarkan Nabi mengatakan, kenapa kamu lakukan ini? Lima fa'alta kada wa kada. Kenapa kau lakukan ini dan itu? Wala li syai'in taraktu. Dan adapun ada sesuatu yang saya tunda untuk mengerjakan, lalu Nabi mengatakan, halla fa'alta kada wa kada. Kenapa kau tunda-tunda dan tidak mengerjakan ini? Di sini Nabi SAW tentu sesuai dengan keadaan ya. Maksudnya Nabi SAW bukan berarti tidak menegur Anas sama sekali. Tapi Anas menggambarkan Nabi SAW bukan orang yang menakutkan tempat aku kerja ini. Karena Anas juga bercerita dalam riwayat lain, saya pernah keluar dari rumah Nabi, disuruh untuk belanja sesuatu. Lalu saya temukan, karena beliau masih kecil, waktu kerja itu sekitar 9-10 tahun. Saya temukan di pelataran rumah Nabi dan masjid Nabi itu ada anak-anak yang sebaya dengan saya. Maka saya pun bermain-main sama mereka, lupa. Tiba-tiba di belakang saya ada suara mengatakan sambil memegang tengkuku, wahai Anas, selesaikan dulu apa yang aku perintahkan. Maka aku pun balik, aku memenuhkan menghadap suara itu, aku melihat Nabi yang lagi senyum. Maka aku pun kemudian menyelesaikan hajat beliau. Begitu juga dengan Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, seorang sahabat ini, laki-laki, dia jadi pembantu Nabi. Lalu Nabi SAW satu waktu lihat dia umurnya sudah pantas menikah. Nabi tanya, kenapa kau tidak menikah hai Rabi'ah? Atau riwayat lain mengatakan, kenapa kau hai Rabi'ah, mengapa kau tidak menikah? Maka Rabi'ah mengatakan, tidak ya Rasulullah, saya belum ingin menikah karena saya belum punya dana cukup untuk menanggung istri ya. Dan saya juga tidak ingin disibukkan sesuatu yang menghalangiku untuk melayani Anda. Kalau saya punya istri, takut tadi saya tidak bisa membantu Anda lagi, sementara saya kejar pahala di sini. Nabi SAW sibuk dengan kegiatan yang lain. Nabi kembali lagi tanya, hai Rabi'ah, kenapa kau tidak menikah? Dia bilang, saya jawab juga yang sama. Nabi kembali lagi yang ketiga, bertanya lagi, tapi saya sudah berkata dalam diriku sendiri, kata Rabi'ah, kalau Nabi nanti tanya, saya tidak mau jawab yang sama lagi. Setelah yang ketiga kali, saya ingin menjawab, ya saya ingin menikah dan saya serahkan pada Anda. Apa sarannya? Maka Rabi'ah pun berkata seperti itu. Lalu Nabi SAW mengisyaratkan kepada Rabi'ah untuk menitip pesan ke satu keluarga Ansar kalau dia diutus oleh Nabi untuk melamar, dan akhirnya Rabi'ah menikah. Artinya di sini bagaimana
penawaran-penawaran yang baik diberikan kepada pembantu tersebut atau orang-orang yang membantu kita. Dan kalau kita ingin simpulkan, sebenarnya berikan hak mereka, muliakan mereka, maka kita pun juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga akan mendapatkan loyalitas dari mereka. Allahu a'lam. Semoga ini bermanfaat. Kalau ada benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Wala salah dari saya, mohon dimaafkan. Dan juga saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.